minggu depan saya tidak bisa mengisi, sehingga sesuai dengan jadwal dari fakultas juga, itu ujian tengah semester itu berlangsung di minggu ini atau minggu depan. Karena minggu depan saya tidak bisa datang, saya tidak bisa mengisi, maka minggu depan saya isi dengan UTS. Nanti UTS-nya ya soalnya saya bagi lewat grup saja. Ya. Nah, kita manfaatkan waktu yang hari ini. Ya. Seharusnya hari ini saya ada acara tunda Kamis depan, ya. Sehingga kosongnya Kamis depan, tidak Kamis ini. Karena kemarin jadwalnya berubah terus. Nah, di ini saya akan menyampaikan mengenai literasi pengendapan. Jadi untuk minggu depan penilaian tengah semesternya, ya UTS-nya itu ada dua materi. Yang pertama grafimetri, dan yang kedua adalah literasi netralisasi. Jadi materinya hanya dua itu. Kemudian untuk yang materi hari ini tidak termasuk UTS. Materi hari ini kita masukkan ke UAS. Jadi UAS besok itu ada pengendapan, kemudian docs, dan mungkin juga kalau nanti waktunya ngejar dan mudah-mudahan bisa ngejar, ya nanti kompleks. Ya. Ada 3 untuk UTS-nya 2 materi. Tapi karena literasi itu banyak, nanti kita ambil sampel aja. Baik, untuk hari ini saya akan share screen ya. Share screen-nya. Mana ya? Ini. Saya pilih dulu. Ini saya siapkan papan tulisnya dulu ya, biar nanti kalau ada penyelesaian nanti kita langsung bisa menyelesaikan. Baik, saya share screen ini. Mohon saya diizinkan untuk screen sharing. Baik, Pak. Saya coba ya. Belum. Sudah, Pak. Sudah diklaim co-host. Baik, terima kasih. Saya share screen. Ini ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Jadi hari ini kita belajar literasi pengendapan. Ini sudah kelihatan ya, mudah-mudahan sudah muncul. Tapi kalau tidak muncul, tolong saya diberitahu. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut ya. Jadi ini setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan Mas mampu menentukan kadar unsur halogen. Ini kok nggak kelihatan kursornya. Nah, halogen ya, halogen itu golongan 9 kok 9 7A. Nggak ada golongan 9 ya, golongan 7A. Ya, ini 7A. 7 ya, 7 itu nah begini ya. Nah, ya 7A. Melalui ada sebenarnya untuk pengendapannya ada 3 metode ya. Metode Moore, metode Fauchard, dan metode Vadsens. Tapi metode Vadsens dengan metode Moore itu mirip atau hampir sama, hanya beda indikator. Nah, karena hanya beda indikator, maka di sini saya ambil satu saja, yaitu metode Moore, yang metode yang dahulu dikemukakan. Ya.
Nah, dengan dua metode ini nanti kita sudah tahu prinsip-prinsip untuk penentuan kadar suatu unsur ya, terutama unsur untuk halogen dan juga nanti unsur yang terkait nanti bisa dengan penentuan. Baik, ini kemudian ini pengertiannya ya. Mengapa disebut dengan titrasi pengendapan? Titrasi pengendapan itu karena memang di dalam proses titrasinya itu akan terbentuk endapan. Ya. Jadi penentuan kadar suatu analisis dalam sampel atau dasar pembentukan endapan. Kalau kita sudah membahas dua metode sebelumnya, yang pertama adalah gravimetri, itu terbentuk endapan, kemudian endapan itu dikeringkan dan ditimbang. Itu gravimetri. Jadi prinsip dasarnya adalah penimbangan endapan yang terbentuk dari reaksi, tetapi endapannya itu endapan murni, ya. Jadi sudah tidak tercampur dengan endapan yang lain, kemudian endapannya itu komposisinya diketahui dengan pasti. Nah, kemudian yang kedua titrasi netralisasi, itu reaksinya membentuk larutan yang netral atau larutan yang pH-nya 7 atau mendekati 7. Prinsip dasarnya adalah reaksi antara asam dengan basa. Nah, hari ini kita membahas untuk titrasi pengendapan karena di dalam reaksinya itu akan terbentuk endapan. Nah, tetapi endapan di sini tidak sama dengan endapan yang kita bicarakan pada pertemuan yang pertama dulu, ya, yang pertama dulu kan endapan betul-betul endapan yang dapat ditimbang, dapat disaring dan ditimbang. Kalau yang di sini itu endapan karena kuantitasnya atau jumlahnya masih sedikit, maka endapannya tidak ditimbang, tidak disaring. Dia hanya sekedar terbentuk endapan yang berwarna. Kalau endapannya masih sedikit, biasanya warnanya agak keruh gitu ya, tetapi pada prinsipnya adalah dia endapan yang berwarna. Nah, sehingga dengan munculnya warna ini nanti itu dapat digunakan sebagai indikator. Nah, indikator titik ekivalen. Nah, titik akhir, titik ekivalen ya. Kemarin sudah tahu ya bedanya titik akhir dengan titik ekivalen. Kalau titik ekivalen itu titik yang secara teoritis tepat bereaksi, tapi kalau titik akhir itu dibantu oleh indikator, sehingga kita harus segera mengakhiri proses titrasi. Nah, dalam hal ini larutan yang digunakan itu yang lazim digunakan, yang digunakan adalah larutan perak nitrat, argentum nitrat, AgNO3. Ini digunakan untuk menentukan kadar unsur halogen. Halogen itu nanti di sini ada Cl, ya, Cl, kemudian ada Br, bromida, kemudian ada I, iodida. F sudah masuk unsur halogen, tapi F itu jarang digunakan metode pengendapan ini. Kemudian FCl, BRI, AT, AT juga jarang. Biasanya tiga ini yang sering digunakan karena Cl, Br, dan I ini unsur-unsur yang banyak ditemukan dan juga banyak bermanfaat untuk tubuh, kan. Seperti Cl ini di garam ya, nanti kalau Anda mau menentukan kadar garam dalam suatu garam dapur misalnya, atau kadar garam dalam keju misalnya. Keju itu kan agak asin-asin gimana gitu ya. Nanti ada garamnya, nanti bisa pakai Cl. Garam Cl ini ditentukan dengan metode ini. Ya. Garam, mungkin juga ada iodium di mana itu juga bisa ditentukan.
Jadi ini kemudian ada dua tadi ya. Yang pertama itu metode MOR ya. Metode MOR itu di sini larutan Ag nanti bereaksi dengan Cl dulu ya. Jadi misalnya ini indikasi apa, ilustrasi ini adalah literasi penentuan garam klorida. Penentuan garam klorida dari suatu sampel ya. Sampel saya buat di sini ilustrasinya. Jadi di sini kita punya sampel gini ya. Sampelnya itu biasanya padat ya. Padat ini mengandung Cl. Nah, karena padat biasanya ini dilarutkan dulu ya. Dilarutkan begini dalam suatu larutan. Tapi sebelum dilarutkan tentu ini sudah harus ditimbang lebih dahulu. Biasanya sampelnya sampel kering ya. Kalau sampel basah ya dikeringkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti konsentrasinya bisa tinggi. Walaupun metode titrasi itu digunakan untuk analit yang konsentrasinya tinggi. Kalau konsentrasinya rendah nanti tidak terdeteksi. Bukan berarti tidak mengandung analit yang dimaksudkan, tetapi karena metode yang digunakan tidak sesuai. Oke. Jadi ini kan kalau untuk menentukan sesuatu itu metodenya harus sesuai. Seperti sekarang yang marak itu kan untuk menentukan apakah di dalam rongga hidung kita, nasofaring kita itu ada virusnya atau tidak. Itu menggunakan berbagai macam metode. Ada yang metode swab, ada metode genus, ada metode PCR, atau metode yang lainnya. Itu metode-metode dalam penentuan suatu analit. Nah, sensitivitasnya dan juga presisi dan tidaknya atau akurat dan tidaknya itu tergantung dari metodenya. Kalau kita sebagai orang kimia tentu itu tidak asing lagi ya dengan namanya sensitivitas, kemudian akurasi, presisi, limit deteksi itu. Jadi kalau tergantung kalau kita mau akurat